Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi quwwatihi wa haulihi tatahaqqaqul amani war raghabat wa bi syatwatihi tajlus sada'i wal mulimmat. Afdhalus salati wa azkat taslimi ala Muhammad ibn Abdillah qaidil ummatil islamiyyah hamilur risalah mukhrijin nasi minad dhalali ilal hidayah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma idfa 'anna al-bala' wal waba' misla corona wal fahsya wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmud bahwasannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita segala nikmat, baik itu kesehatan, umur, harta, bahkan Islam yang ada di dalam dada kita ini adalah termasuk nikmat darinya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Islam ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada pada tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang nasihat dari surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini adalah termasuk surat golongan Makkiyah dan terdiri dari hanya 9 ayat saja. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celaka bagi setiap para pengumpat dan para pencela, yang mana mereka adalah orang-orang yang senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira bahwasannya harta tersebut dapat mengabadikan hidup mereka. Sekali-sekali tidak. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apakah engkau tahu apa itu hutamah? Yaitu api yang menyala-nyala, yang mana
dia akan menyambar hati-hati mereka. Dan di dalam neraka tersebut, bahwasanya neraka tersebut dalam keadaan tertutup yang rapat dan bahkan dikunci dengan palang-palang yang memanjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat secara syarhul kalimat, yaitu tentang mufradat. Humazah, ya, yaitu bermakna pengumpat. Lumazah, mencela. Jamaah, mengumpulkan, ya, sehingga ada namanya sholat berjamaah. Kemudian afidah, jamak dari fuad, ya, yang bermakna qalbun, hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Humazah ini adalah, sebagaimana yang tadi kita katakan, dia adalah termasuk golongan Makkiyah. Maka sebagian ulama, ya, mengatakan asbabun nuzul dari surat ini bahwasannya ada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang termasuk di dalamnya Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Mughirah bin Walid dan sebagainya, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang selalu mengguncing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak ada di hadapannya, dan mereka langsung mencelanya, ya, langsung mengejeknya ketika Nabi ada di hadapan mereka. Maka ayat ini turun, ini adalah secara tidak langsung ini adalah sebagai doa untuk mereka semuanya yang selalu mengguncing dan mengumpat atau mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah tegaskan di sini, ya, Al-Quran di dalam surat Al-Humazah ini, Allah di awal Allah sudah katakan wail. Wail itu artinya celaka. Dan kemarin sudah kita bahas, wail bermakna lembah, ya, di dalam neraka Jahannam, yang mana Jahannam pun memohon kepada Allah agar dilindungi dari yang namanya wail ini. Sehingga mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, wail di sini bermakna celaka, seakan bahwasannya dikatakan celaka, ya, neraka, ya, neraka wail bagi orang-orang yang humazah dan lumazah. Humazah, ya, ada ulama yang menafsirkan bermakna menggunjing, sedangkan lumazah mencela di depan langsung. Ada yang menafsirkan humazah yaitu mencela dengan menggunakan lisannya langsung, ya, seperti dia mengatakan, pincang kemari engkau, ya. Mohon maaf kalau bahasa kita, ya, di Bali namanya, ya, istilahnya kasar, perot, disilahkan. Perot kemari. Kata-kata ini adalah tujuannya untuk mengumpat atau tujuannya mencela, menjelekkan, menjatuhkan. Sedangkan lumazah, mulutnya diam, ya, tapi dia mencelanya dengan cara yaitu memberikan isyarat. Artinya, ya, dia mengikuti gaya jalannya. Tapi mengikuti gaya jalan di sini adalah maksudnya mencela. Ini dihukumnya adalah hukumnya haram, ya, mencela. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan wail, celaka bagi orang-orang yang mencela menggunakan lisannya maupun dengan cara isyarat, sama saja, ya.
Kemudian Allah katakan, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana ini orang Humazah dan Lumazah ini ya senang apa? Mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Perlu kita garis bawahi ayat kedua ini. Maksud daripada mengumpulkan, begitu juga maksud dengan menghitung-hitungnya. Di sini seakan-akan bahwasannya dia betul-betul cinta dengan uang tersebut. Kemanapun asalkan ada uangnya dia kejar. Dengan tujuan apa? Uang itu dikumpulkan. Ini senada dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa jama'a fa'au'a. Dikumpulkan uangnya, ditumpuk, dihitung-hitung, dilihat. Hampir kalau bahasanya ya para ulama sekarang mengatakan setiap hari ngecek saldo. Ya. Bayangkan kalau zaman dulu ya ATM, pagi ke ATM, ya nanti sore juga ke ATM ngecek saldo. Padahal sama sekali tidak melakukan transaksi apa. Dia takut uangnya ada yang berkurang. Dihitung-hitung terus, setiap hari dihitung-hitung. Apalagi zaman canggih sekarang, ya zaman mobile banking yang bisa dilihat langsung dari rumah langsung dengan menggunakan HP. Dihitung-hitung sehingga apa? Dibuat lupa dengan harta ini. Karena sering-seringnya dihitung, akhirnya takut kehilangan. Ya, takut kalau ada yang berkurang. Sehingga terjadi apa? Akan terjadi yang namanya kikir, akan terjadi yang namanya pelit. Sehingga kewajiban-kewajiban di dalam harta dilupakan, termasuk salah satunya zakat. Kenapa? Karena senangnya dengan dunia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya di dalam Islam menghitung itu tidak apa. Kita punya harta kita hitung tidak apa, tapi kita menghitung harta ada tujuannya. Salah satu contoh, kita datang ke bank, kita periksa semua kekayaan kita berapa. Dengan tujuan apa? Untuk mengeluarkan zakatnya berapa. Ya, kenapa? Karena zakat itu akan dihitung kalau sudah mencapai nisab. Ya. Dan zakat itu dikeluarkan dari persentase hartanya. Ya. Ini tujuannya dia menghitung hartanya. Jadi bukan hanya sekedar menghitung, yang itu takut kekurangan, takut berkurang, bahkan takut hilang. Ya. Ini yang dimaksud dengan wajama'a malau wa addadah, yang selalu menghitung, setiap hari dihitung, padahal sama sekali tidak ada transaksi. Ya. Saking cintanya sama harta tersebut. Yahsabu annama lahu akhladah. Kenapa mereka senang menghitung-hitung uang tersebut? Kenapa Allah katakan dia mengira bahwasannya dengan harta tersebut dia bisa hidup abadi di dunia ini. Ya, lihat Allah Ta'ala mengatakan akhlada. Ini fi'il madhi, yang padahal penggunaan maksudnya adalah yaitu untuk di masa yang akan datang, seharusnya fi'il mudhari. Seakan-akan di sini menunjukkan keyakinan pasti kami akan hidup selama-lamanya dengan harta. Ya, ketika digunakan kata fi'il madhi dengan maksud tujuannya adalah yaitu dikatakan kata yang dahulu dengan maksud kata yang akan datang, ini menunjukkan kepastian. Ketika Allah Ta'ala mengatakan idza syamsu kuwirat, ketika nanti matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belum digulung, tapi bahasanya ya kata yang dahulu kalau dalam istilah bahasa Arab fi'il madhi. Tapi yang dimaksud adalah di masa yang akan datang pasti Allah akan gulung matahari itu. Begitu juga Allah katakan di sini akhladah, yang menunjukkan orang tersebut dengan hartanya dia hitung-hitung setiap hari bahwasanya hartanya inilah yang akan menghidupkan dia terus. Ya.
akhladah. Atau bahkan dengan hartanya ini kekuasaannya akan tetap berlangsung. Ya. Yang ngefans sama dia semuanya akan terus ngikut. Ya, ini orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang mengumpulkan harta dan sering menghitung-hitungnya, bahkan mengumpulkan bagaimanapun caranya, entah yang halal maupun yang haram, yang penting mendapatkan uang. Sehingga dengan cara apapun, ya, intinya adalah uang. Sehingga dengan adanya uang mereka mengira, nah inilah yang akan menghidupkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah katakan, Allah patahkan angan-angan mereka. Kalla, sekali-sekali tidak akan pernah. Allah katakan sekali-kali tidak akan pernah. Kenapa? La yumbadanna fil hutamah. Pasti Allah katakan di sini lam takkid, tambahin nun bertasydid, takkidnya 2. Pasti, pasti. Bahwasanya pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Bukan diletakkan. Ini Allah katakan dilempar. Ini kan kalau udah lempar ini bukan lagi cara yang halus, tapi keras. Bahkan di awal Allah sudah tegas sekali. Di awal ayat tadi Allah katakan wailul lik. Allah katakan di awal celaka. Kalimatnya sudah keras. Apalagi di tengah ini Allah katakan pasti dia akan dilempar ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Ya, wa ma adraka mal hutamah. Muhammad, wahai Nabi, apa yang engkau ketahui tentang hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang dihidupkan, api yang dinyalakan. Ya. Api yang dinyalakan. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah. Namanya api, sifatnya adalah membakar. Sehingga yang dibakar, yang disambar dengan api tersebut, apa itu? Seluruh tubuhnya, wabil khusus hati-hatinya. Ya, yang wabil khusus dadanya yang akan disambar oleh yang namanya api, ya, yang di dalam neraka hutamah. Hutamah itu berasal dari kata hatomah yang artinya menghancurkan. Seakan-akan setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, neraka jahanam yang namanya hutamah, ya, sifatnya hutamah yaitu menghancurkan, orang yang masuk pasti akan hancur. Bayangkan Allah Ta'ala dalam surat yang lain mengatakan bahwasannya, ya, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ketika kulitnya sudah terbakar, hangus, Allah akan munculkan lagi kulit yang baru, dibakar lagi. Penyiksaannya akan terus berulang-ulang. Sampai kapan? Allahu a'lam. Begitu juga tattali'u 'alal afidah. Apakah sekali saja diserang? Tidak. Ya. Bahwasanya hati ketika terbakar kan hangus, hancur. Apakah akan balik lagi? Kembali ke ayat tadi. Akan dibuat baru lagi oleh Allah, akan terus dibakar. Kenapa hati? Padahal seluruh tubuh akan terbakar. Seluruh jasadnya akan terbakar. Kenapa hati? Karena hati inilah yang paling dialah yang menjadi tuan, dialah yang menjadi raja. Sebagaimana yang kita bahas dalam surat An-Nas. Segala sesuatu dilihat dari hatinya. Yang lain pasukan. Tangan, mata, semuanya ini adalah pasukan. Sedangkan hati ini adalah termasuk raja dalam tubuh ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang akan selalu menyambar ke dalam
hatinya. Innaha alaihim muqsadah. Perhatikan. Betul-betul ini adalah siksaan yang sangat luar biasa. Dia sudah di dalamnya di neraka, di dalam sebuah riwayat dikatakan di dalam bahwasanya di neraka ini dibelenggu juga lehernya, diikat. Tidak bisa kemana-mana. Sudah tidak bisa kemana-mana, Allah katakan innaha alaihim muqsadah. Pintunya ditutup rapat. Sudah ditutup rapat, bukan sampai sana, fi amadim mumaddadah. Bahkan dikunci dengan palang-palang. Masya Allah. Tanpa palang pun tidak mungkin keluar. Dilepas palangnya tidak mungkin bisa keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap mereka hendak mau keluar dari sana tidak akan mampu. Dalam surat yang lain Allah katakan wa ma hum bikharijina minan nar. Selama artinya mereka tidak akan mampu keluar dari yang namanya dalam neraka. Kalau sudah masuk tidak bisa. Kecuali nanti orang-orang yang memang ada setitik iman dalam hatinya. Ini nanti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, munafik, musyrik dan sebagainya di dalam neraka. Khalidina fiha. Selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minna. Tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Tapi Allah katakan di sini, pintunya ditutup rapat, bahkan apa? Diberikan palang lagi. Subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dosa-dosa, inilah yaitu azab bagi orang-orang yang senang mencela, baik dengan lisannya maupun dengan cara isyarat tadi. Ya. Berbeda kalau dia seandainya, mohon maaf, dia mencari informasi, mencari seseorang, kenal dengan si fulan, mohon maaf ya, kenal dengan si fulan yang tidak bisa melihat, yang buta dan sebagainya, atau yang pincang. Ini hanya sekedar untuk ikhbar saja, informasi saja. Dengan bukan maksud untuk mencela. Tapi kalau dalam hatinya artinya apa? Ketika dia berbicara dan mencela, hati-hati. Ya. Ketika dikatakan mungkin mohon maaf kulitnya hitam, wah hitam sini, aspal sini dan sebagainya. Ini adalah termasuk penghinaan, hati-hati Allah katakan di sini apa? Ini dikatakan humazah. Ya, humazah, lumazah, sama saja. Yang artinya sama-sama mencela. Yang satu dengan lisannya, yang satu dengan isyarat. Dan kebiasaan mereka selalu apa? Selalu mengumpulkan harta. Bukan hanya itu, selalu dihitung cinta betul terhadap dunianya. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, bahwasannya kita di dalam Islam silahkan bekerja, silahkan. Ya. Silahkan memiliki harta. Dihitung hartanya tidak apa, tapi jika memang ada suatu kebutuhan. Ya. Mungkin habis transaksi dan sebagainya, atau mungkin karena ingin bahwasannya hartanya tersebut karena sebagian mau dizakatkan, silahkan dihitung karena memang ada tujuannya. Tapi ketika tidak ada sama sekali, bahkan kalau setiap hari, ini dilarang. Kenapa? Akan masuk ke dalam ayat ini yang mengumpulkan harta dan selalu menghitungnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ujian manusia. Bahwasanya Allah sudah fitrahkan bahwasanya ya sesungguhnya manusia itu cinta dengan yang namanya yang seperti ini, harta, tahta dan sebagainya. Cinta, Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi bagaimana caranya cinta kita ini terhadap hal tersebut bisa menjadi kebaikan kita untuk di akhirat kelak. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita ya, pelajaran bagi kita semuanya. Kita harus meyakini bahwasannya akan betul ya, harus beriman akan terjadi yang namanya hari
balasan. Ketika kita mencela di sini, ketika dia tidak bisa balas, nanti di akhirat Allah pasti akan berbuat adil. Ketika dia menzolimi seseorang, nanti di akhirat ini juga akan ditagih. Ya, maka saat ini ayo, mudah-mudahan dengan pelajaran Al-Humazah ini kita betul-betul mampu menjaga lisan kita. Kita mampu menjaga sikap-sikap kita, jangan sampai menzolimi orang lain. Ya. Dan dengan surat Al-Humazah ini kita betul-betul ya bisa menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, termasuk harta. Mudah-mudahan ini bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.